Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan kami, tim dosen pengajar Fisika FMIPA IPB. Pada pertemuan pekan ke-9 kali ini, kita akan membahas tentang kemagnetan. Untuk selanjutnya, kami ucapkan selamat menonton video tayangan ini. Semoga bermanfaat. Setelah menonton tayangan video ini, maka Anda diharapkan untuk mampu yang pertama, memahami konsep kemagnetan meliputi medan magnet dan gaya magnetik, interaksi listrik magnet dan gaya magnetik, induksi magnetik, serta aplikasi kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisa hubungan gejala kemagnetan dan gejala sosial pada kehidupan sehari-hari. Secara kemagnetan, kata magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani magnetilitos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah wilayah di Yunani pada masa lalu, yang kini bernama Manisa yang sekarang masuk ke wilayah negara Turki. Magnet sendiri mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet mempunyai dua sifat. Yang pertama, kutub yang jenisnya berbeda akan saling tarik-menarik. Yang kedua, kutub yang jenisnya sama akan saling tolak-menolak. Pada listrik statik, kita mengenal garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik ini berawal dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri. Seperti halnya kelistrikan, maka pada kemagnetan kita juga mengenal adanya garis-garis gaya, yang biasa dikenal dengan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet ini di luar magnet berawal dari kutub utara menuju kutub selatan, yang kemudian diteruskan di dalam magnet dari kutub selatan menuju kutub utara, seperti yang tampak pada gambar di sebelah kanan. Jadi, jelas ada perbedaan antara keduanya. Untuk garis-garis gaya listrik ada awal, yaitu muatan positif, dan ada akhir, yaitu muatan negatif. Sedangkan garis-garis gaya magnet tak berawal dan tak berakhir. Hal ini jelas tampak pada gambar sebelah kanan dari magnet batang. Perbedaan antara kelistrikan dan kemagnetan. Yang pertama, seperti yang Anda ketahui, dari segi garis-garis gaya. Garis-garis gaya listrik itu mempunyai awal dan mempunyai akhir. Mempunyai awal dalam ini berawal dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Sedangkan untuk garis-garis gaya magnet, itu dia tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Artinya dia tidak berawal dan tidak berakhir. Alias membentuk suatu loop. Yang kedua, perbedaan yang penting antara kelistrikan dan kemagnetan, untuk di kelistrikan itu ada yang namanya monopol. Sedangkan di kemagnetan itu tidak ada yang namanya monopol. Justru yang ada itu dipol, yaitu dua kutub. Artinya gini, kalau monopol itu artinya dari kelistrikan Anda itu bisa mengisolasi muatan positif ataupun muatan negatif terpisah satu sama lain. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk kemagnetan kita nggak bisa memisahkan kutub utara maupun kutub selatan secara sendiri-sendiri. Misalkan sebagai contoh, kita punya magnet batang seperti yang terlihat pada gambar. Kita ingin membuat magnet batang itu hanya kutub utara atau kutub selatan saja. Maka langkahnya yaitu kita potong magnet batang itu menjadi dua bagian. Maka nanti ternyata hasil potongan itu Anda akan dapatkan ternyata potongan itu memiliki kutub utara dan selatan. Ya. Jadi nggak hanya kutub utara saja, tapi justru memiliki kutub utara maupun kutub selatan. Demikian selanjutnya, kalau hasil potongan itu Anda potong lagi, ternyata nggak Anda dapatkan satu kutub saja, tapi dua kutub, yaitu kutub utara selatan. Demikian selanjutnya nanti Anda potong sampai yang terkecil, yaitu skala atom. Ternyata atom itu juga nanti akan Anda dapatkan yaitu dua kutub, yang biasa kita namakan dengan dipol. Ya. Nah, ternyata atom mengandung dipol. Nah, kenapa seperti itu? Dipol atom ini disebabkan oleh adanya gerak elektron mengorbit maupun gerak elektron berputar pada porosnya. Akibat gerak mengorbit dan gerak berputar pada porosnya yang biasa kita sebut dengan gerak spin,
maka dalam atom akan menimbulkan yang namanya resultan medan magnet atomis. Bahan magnetik. Bahan magnetik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik yaitu bahan yang resultan medan magnet atomis masing-masing atom atau molekulnya adalah 0. Bahan diamagnetik ini bersifat menolak magnet. Jika bahan diamagnetik diberi medan luar, maka elektron-elektron dalam atom akan mengubah gerakannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan resultan medan atomis yang arahnya berlawanan dengan arah medan luar tersebut. Kalau dilihat dari susunan konfigurasi elektronnya, bahan diamagnetik ini memiliki susunan yang penuh pada konfigurasinya. Contohnya seperti ini ya, seng ya. Seng kalau kita lihat itu mempunyai elektron keluarnya itu pada konfigurasinya itu penuh. Akibat konfigurasi yang penuh inilah maka mengakibatkan resultan medan magnet atomisnya masing-masing atom akan menjadi 0. Contoh bahan ini misalnya yaitu tembaga, emas, seng, perak, bismut. Bahan magnetik yang nomor 2 yaitu paramagnetik. Paramagnetik yaitu bahan yang resultan medan magnet atomis masing-masing atom atau molekulnya tidak 0. Tetapi resultan medan magnet atomis total seluruh atom atau molekul adalah 0. Hal ini akibat dari gerakan atom-atom atau molekul-molekul yang acak, sehingga resultan medan magnet atomis masing-masing atom saling meniadakan. Bahan paramagnetik ini bersifat ditarik sangat lemah oleh magnet. Jika bahan paramagnetik diberi medan luar, elektron berusaha sedemikian rupa sehingga resultan medan magnet atomisnya searah dengan medan magnet luar. Seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Contoh bahan ini yaitu aluminium, magnesium, wolfram. Bahan magnetik selanjutnya yaitu nomor 3, ferromagnetik. Ferromagnetik yaitu bahan yang resultan medan magnet atomisnya sangat besar yang kemudian akan membentuk domain-domain magnet. Tiap domain tersebut memiliki momen magnet yang sejajar. Domain ini mengandung miliaran atom, luas domain bisa dalam order mili atau senti. Bahan ferromagnetik bersifat ditarik sangat kuat oleh magnet. Jika bahan ferromagnetik diberi medan luar, elektron berusaha sedemikian rupa sehingga resultan medan magnet atomisnya tiap atom atau molekul searah dengan medan magnet luar. Bahan ini memiliki konfigurasi elektron yang setengah penuh. Contoh bahan ini adalah besi. Sebelum tahun 1819, gejala kelistrikan dan kemagnetikan merupakan dua gejala yang terpisah satu sama lain. Tetapi setelah Hans Christian Oersted pada tahun 1819 itu melakukan suatu eksperimen di mana bagannya dari eksperimen tersebut terlihat pada gambar di samping sebelah kiri. Hans Christian Oersted menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus menyebabkan pembelokan jarum kompas saat kawat berarus tersebut didekatkan pada jarum kompas. Dari sini diambil kesimpulan bahwa kawat berarus menimbulkan medan magnet statik di sekitarnya. Atau dengan kata lain, kelistrikan dan kemagnetikan merupakan dua gejala yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti kita ketahui dari percobaan Hans Christian Oersted bahwa di sekitar kawat berarus akan ada medan magnet. Besar medan magnet di sekitar kawat berarus yang sangat panjang bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu B sama dengan mu0I per 2πa. Mu0 yaitu permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi kali 10 pangkat 7 dengan satuan Tesla meter per ampere. Sedangkan I yaitu ampere, sedangkan A yaitu jarak dari kawat pengantar ke suatu titik yang ingin dicari medan magnetnya. Karena medan magnet itu merupakan besaran vektor, maka di samping mempunyai besar juga mempunyai arah. Arah untuk menentukan besar medan magnet di sekitar kawat berarus yang sangat panjang
bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Di mana seperti yang terlihat pada gambar di samping kiri, yaitu ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jari yang melingkar, yang kita lingkarkan itu menunjukkan arah medan magnet. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini muncul sebagai akibat dari kawat berarus kita masukkan dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz dirumuskan sebagai F sama dengan IL cross B. Jadi di samping punya arah, gaya Lorentz ini juga punya besar. Besarnya bisa kita rumuskan juga, yaitu F sama dengan IL B sin theta. Theta sendiri merupakan sudut yang dibentuk antara arah arus dengan arah B. Sedangkan untuk mencari arah daripada gaya Lorentz bisa dipakai lewat kaidah tangan kanan, yaitu di mana aturan kaidah tangan kanan ini ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet yaitu B, sedangkan jari tengah itu menunjukkan arah gaya. Satuan daripada B untuk satuan SI-nya yaitu Tesla, atau juga bisa kita cari dari kaitan ini F sama dengan ILB, di mana B sama dengan F per IL. Dengan begitu Anda tahu satuan daripada F itu Newton, sedangkan satuan daripada E itu ampere, sedangkan satuan daripada L itu meter. Makanya satuan daripada B itu bisa kita tuliskan yaitu Newton per ampere meter. Di samping kawat berarus dimasukkan dalam suatu medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz, gaya Lorentz juga bisa diperoleh dari partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B, yang bisa kita rumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan Q V cross B. Sedangkan besarnya itu bisa dirumuskan F sama dengan Q V B sin theta. Theta yaitu sudut yang dibentuk antara arah V dan arah B. Untuk mencari arah gaya Lorentz memakai kaidah aturan tangan kanan. Seperti halnya di kawat berarus, yaitu ibu jari itu menunjukkan arah daripada kecepatan, sedangkan telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan arah gaya. Gaya antara dua kawat berarus. Andaikan kita mempunyai dua kawat yang kita letakkan sejajar satu sama lain, masing-masing mempunyai panjang yang sama, katakanlah L, dan kedua kawat itu mempunyai jarak sebesar A, yang kemudian kawat tersebut kita aliri arus dengan arah yang searah, masing-masing sebesar I1 dan I2 misalkan, ya, maka kedua kawat itu akan mengalami suatu gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik persatuan panjang bisa kita rumuskan, yaitu sebesar F per L sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2 PA. Hal ini nampak seperti pada gambar pertama. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini berlaku untuk kalau aliran kedua arusnya itu berlawanan arah. Maka kedua kawat itu akan mengalami gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak persatuan panjang itu sama, yaitu sebesar F per L sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2 PA. Flux magnet. Flux magnet didefinisikan sebagai banyaknya atau jumlah garis-garis gaya yang menembus luasan dalam arah tegak lurus. Atau secara matematis bisa kita tuliskan sebagai hasil perkalian antara B kali A kali cos theta. Di mana A yaitu luas loop dengan satuan meter persegi, B yaitu medan magnet bisa kita tuliskan dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. Sedangkan theta yaitu sudut antara B dengan normal pada permukaan, seperti yang terlihat pada gambar. Hukum induksi Faraday. Ilustrasi dari percobaan induksi Faraday bisa dilihat pada gambar. Bahan-bahan yang dipakai yaitu kumparan, magnet batang, dan galvanometer. Galvanometer itu adalah alat untuk mengukur arus dalam order yang sangat kecil. Sekarang Anda perhatikan.
Mula-mula magnet batang itu diam atau tak bergerak. Ternyata pada jarum galvanometer tak ada penyimpangan sama sekali. Hal ini berarti bahwa pada galvanometer tak ada arus yang mengalir. Sekarang jika magnet batang katakanlah dengan ujung kutub utara digerakkan perlahan menuju kumparan, ternyata pada jarum galvanometer terjadi penyimpangan ke kanan. Hal ini berarti pada galvanometer akan ada arus yang mengalir. Sekarang jika magnet batang dengan ujung kutub selatan kita gerakkan perlahan menuju kumparan, ternyata pada jarum galvanometer juga terjadi penyimpangan. Tapi penyimpangannya itu dalam arah sebaliknya, yaitu berlawanan dengan kutub utara. Tetapi dengan penyimpangan besar yang besar penyimpangan atau panjang yang Hukum induksi Faraday. Ilustrasi dari percobaan induksi Faraday bisa dilihat pada gambar. Bahan-bahan yang dipakai yaitu kumparan, magnet batang, dan galvanometer. Galvanometer itu sendiri merupakan alat untuk mengukur arus dalam mode yang sangat kecil. Sekarang Anda perhatikan, mula-mula magnet batang itu diam atau tak bergerak. Ternyata pada galvanometer itu tak terjadi penyimpangan jarum. Hal ini berarti pada galvanometer tak ada arus yang mengalir. Sekarang kalau magnet batang itu katakanlah dengan ujung kutub utara kita gerakkan perlahan menuju kumparan, ternyata pada jarum galvanometer ada penyimpangan ke kanan. Hal ini berarti atau hal ini menunjukkan bahwa pada galvanometer akan ada arus yang mengalir. Sekarang kalau magnet batang itu dengan katakanlah ujung kutub selatan juga kita gerakkan perlahan menuju kumparan, ternyata pada jarum galvanometer juga terjadi penyimpangan. Tetapi penyimpangannya berlawanan dengan kutub utara tadi, yaitu ke kiri. Tetapi dengan besar yang sama. Hal ini menandakan bahwa jarum galvanometer juga akan Hukum induksi Faraday. Ilustrasi dari percobaan induksi Faraday terlihat pada gambar. Bahan-bahan yang dipakai yaitu kumparan, magnet batang, dan galvanometer. Galvanometer sendiri yaitu alat untuk mengukur arus dalam mode yang sangat kecil. Sekarang Anda perhatikan. Mula-mula magnet batang itu dalam keadaan diam. Ternyata tak ada penyimpangan dalam jarum galvanometer itu. Hal ini berarti bahwa pada galvanometer tak terjadi arus. Sekarang jika magnet batang itu dengan ujung kutub utara katakanlah itu digerakkan perlahan menuju kumparan, ternyata pada jarum galvanometer ada penyimpangan ke kiri. Hal ini berarti atau hal ini menandakan bahwa pada galvanometer akan ada arus yang mengalir. Sekarang jika magnet batang itu dengan katakanlah ujung kutub selatan kita gerakkan perlahan juga menuju kumparan, ternyata pada jarum galvanometer terjadi penyimpangan ke arah kanan. Tetapi dengan besar yang sama. Seperti halnya kita gerakkan kutub utara tadi menuju kumparan dengan secara perlahan. Tetapi besarnya sama. Hal ini berarti menandakan juga pada waktu Anda menggerakkan kutub utara maupun kutub selatan menuju galvanometer akan ada penyimpangan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pada hukum induksi Faraday. Ilustrasi dari percobaan induksi Faraday terlihat pada gambar di samping. Bahan-bahan yang dipakai yaitu kumparan, magnet batang, dan galvanometer. Galvanometer adalah alat untuk mengukur arus dalam mode yang sangat kecil. Sekarang Anda perhatikan, mula-mula magnet batang dalam keadaan diam atau tak bergerak. Ternyata pada jarum galvanometer tak terjadi penyimpangan. Hal ini berarti bahwa pada galvanometer tak ada arus yang mengalir. Sekarang kalau magnet batang itu dikatakanlah dengan ujung kutub utara kita gerakkan perlahan menuju kumparan, ternyata ada penyimpangan pada jarum galvanometer. Hal ini menandakan bahwa pada galvanometer akan ada arus yang mengalir. Sekarang juga kalau magnet batang itu katakanlah dengan ujung kutub selatan digerakkan perlahan menuju kumparan, ternyata pada jarum galvanometer itu juga terjadi penyimpangan.
tetapi penyimpangannya itu berlawanan arah dengan kutub utara, tetapi dengan besar yang sama. Hal ini menandakan bahwa kalau kita menggerakkan magnet batang dengan kutub utara maupun selatan, akan timbul arus yang mengalir dengan besar yang sama. Sekarang kalau magnet batang itu katakanlah dengan ujung kutub utara maupun kutub selatan itu digerakkan lebih cepat lagi menuju katakanlah kumparan, ternyata jarum penyimpangan galvanometer itu lebih jauh. Hal ini berarti bahwa pada galvanometer akan terjadi arus yang lebih besar lagi. Sekarang kalau jumlah kumparan atau lilitannya itu kita tambah, ternyata penyimpangan jarum galvanometer itu lebih jauh lagi juga. Hal ini berarti menandakan bahwa arus yang mengalir pada galvanometer itu lebih besar. Atas dasar ini, maka Faraday mengambil kesimpulan bahwa besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux yang dilengkapi oleh kumparan tersebut. Atau secara matematis dirumuskan oleh Faraday, yaitu E itu GGL induksi yang timbul pada kumparan sama dengan min N itu jumlah lilitan, kalikan dengan delta Q per delta T. Delta bukan Q ya maksud saya, delta flux per delta T. Delta flux per delta T yaitu laju perubahan flux. Sedangkan minus ini menunjukkan arus yang timbul di kumparan. Ini bisa diperoleh dari hukum Lenz. Hukum Lenz adalah suatu cara untuk menentukan arah arus induksi yang timbul atau yang muncul dari GGL induksi pada loop atau kumparan. Bunyi hukum Lenz adalah GGL atau gaya gerak listrik induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan arah perubahan flux. Sebagai ilustrasi dari hukum Lenz bisa Anda perhatikan pada gambar pertama sampai gambar keempat. Sebagai analisa untuk gambar pertama. Pada gambar pertama, di mana kutub utara digerakkan menuju kumparan, maka pada kumparan akan ada perubahan flux ke arah kiri. Menurut hukum Lenz, maka perubahan flux ini akan dilawan oleh B induksi yang tentu saja arahnya ke arah kanan. B induksi ini ditimbulkan oleh arus induksi di dalam kumparan. Agar B induksi ini ke arah kanan, maka arah arus induksi yang muncul tentu saja ke arah bawah. Hal ini seperti terlihat pada gambar pertama. Analisa untuk gambar yang kedua. Jika kumparan dengan kutub utara digerakkan menjauhi kumparan, maka pada kumparan akan muncul perubahan flux yang arahnya ke kanan. Maka menurut hukum Lenz, perubahan flux ini yang arahnya ke kanan akan dilawan oleh B induksi ke arah kiri. B induksi ini tentu saja ditimbulkan oleh arus induksi yang ada di dalam kumparan. Agar B induksi ini ke arah kanan, maka pada kumparan akan timbul arus yang arahnya ke atas, seperti yang terlihat pada gambar kedua. Sekarang bagaimana untuk analisa gambar yang ketiga? Sekarang jika kutub selatan digerakkan menjauhi kumparan, maka pada kumparan akan ada perubahan flux yang ke arah kiri. Maka menurut hukum Lenz, perubahan flux ke arah kiri ini akan tentu saja dilawan oleh B induksi yang arahnya ke kanan. B induksi ini seperti yang saya katakan itu diperoleh dari arus induksi yang muncul pada kumparan. Agar B induksi ini arahnya ke kanan, maka arah arus induksi pada kumparan tentu saja ke arah bawah, seperti yang tampak pada gambar ketiga. Sekarang selanjutnya untuk gambar yang keempat. Analisanya bagaimana? Jika kutub selatan digerakkan menuju kumparan, maka pada kumparan akan ada perubahan flux yang arahnya ke kanan. Maka menurut hukum Lenz, perubahan flux ke arah kanan ini akan dilawan oleh B induksi ke arah kiri.
yang ditimbulkan oleh arus induksi di dalam kumparan. Untuk itu, maka arah arus induksi pada gambar keempat tentu saja arahnya ke arah atas, seperti yang terlihat pada gambar 4 itu. Jadi dengan demikian, sebagai catatan, maka arah perubahan flux dan arah induksi itu selalu arahnya berlawanan. Aplikasi gaya Lorentz. Salah satu aplikasi gaya Lorentz yaitu pada penggunaan alat spektrograf massa. Spektrograf massa yaitu alat untuk mengukur massa isotop suatu unsur. Prinsip kerja dari alat ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Ion positif, misalkan ion positif uranium, memasuki celah S1 menuju celah S2. Antara celah S1 dan S2 terpasang E, yaitu medan listrik dengan arah ke kanan, dan B, yaitu medan magnet, arah keluar bidang gambar. Fungsi daripada E dan B ini akan menjadikan gerak ion positif akan lurus untuk memasuki celah S2 dengan besar kecepatan V sama dengan E per B. Setelah memasuki celah S2, ion positif dalam hal ini uranium akan memasuki area B yang lain, yang arahnya itu menembus bidang. Karena arah V dan B ini saling tegak lurus, maka lintasan ion positif akan berbelok ke arah kanan membentuk setengah lingkaran, yang kemudian akan ditangkap oleh layar dan kemudian akan dicacah. Dari lintasan ion positif yang berbentuk setengah lingkaran ini, kita akan mendapatkan suatu persamaan, yaitu R sama dengan M V per QB, di mana R adalah jari-jari ion, M massa ion, V kecepatan ion, Q muatan ion, dan B yaitu medan magnet. Jelas dari persamaan ini, untuk massa yang berbeda akan punya jari-jari yang berbeda. Aplikasi hukum induksi Faraday. Aplikasi hukum induksi Faraday biasa kita jumpai pada peralatan generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dari segi arus yang dihasilkan, maka generator ada dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC. Keduanya mempunyai susunan yang hampir sama. Perbedaan keduanya hanya terletak pada area ujungnya, tepatnya pada koneksi antara kumparan dan kabel outputnya. Pada generator AC, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri, dua cincin luncur tersebut dihubungkan ke masing-masing kumparan. Susunan ini akan membuat ujung kumparan tersebut tak bersentuhan satu sama lain saat kumparan itu berputar. Putaran kumparan ini akan menimbulkan arus AC, yaitu arus bolak-balik. Pada generator DC, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan, terdapat sebuah cincin belah yang disebut dengan komutator. Komutator ini dihubungkan dengan sikat karbon yang bertindak sebagai penghubung kabel positif dan penghubung kabel negatif. Pada generator DC ini, kedua ujung kumparan secara bergantian akan menyentuh kedua sikat karbon. Jadi aliran arus positif dan negatif akan dipisahkan oleh kedua sikat ini. Jadi akan timbul aliran listrik DC. Aplikasi hukum induksi Faraday. Salah satu aplikasi hukum induksi Faraday yaitu pada penggunaan alat yang biasa kita namakan kompor induksi. Prinsip kerja dari kompor induksi bisa dijelaskan sebagai berikut. Seperti yang pada gambar, arus atau tegangan AC dialirkan pada kumparan. Karena arus atau tegangan AC ini, maka di dalam kumparan akan muncul flux yang berubah-ubah. Flux yang berubah ini akan mengenai lembaran konduktor, sehingga pada lembaran konduktor akan muncul flux yang berubah-ubah juga, yang kemudian akan mengakibatkan munculnya arus induksi, atau yang biasa kita kenal dengan arus eddy. Arah arus induksi ini atau arus eddy ini sesuai dengan hukum Lenz. Arus eddy ini dapat menimbulkan panas pada lembaran konduktor. Nah, panas inilah yang akan dimanfaatkan untuk memasak, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Sebagai kata akhir dari kami, tim dosen Fisika FMIP IPB,
mengucapkan selamat belajar dan semoga tayangan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.